lost banget ini, kayak lost itu kayak hilang arah buntu, lah ya. buntu kok gini aja. Nah, kembali lagi di podcast SCBG, suara curhatan beda derita. Kasih tulisan di atas. Oke guys, sebelum masuk ke topik, kita kenalan dulu ya. Kenalkan, aku Angel, kalian bisa panggil aku Ariel Takum. Perkenalkan, nama saya Dea, bisa panggil Mawar. Nama saya Melati, bisa dipanggil Melati. Loh, oh iya. Kenalkan, nama saya Dinda Hau. Dinda Hau, mana Ray Bayang? Lagi Jakarta. Oke. Di sini kita mau bahas tentang quarter life crisis. Nah, sebelumnya ini aku mau nanya nih ke kalian. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa kayak kok hidup ini kayak gini-gini aja gitu loh? Pernah. Ya apa itu ya apa? Kayak pas waktu habis lulus SMA itu teman-teman kan udah pada kayak tahu arahnya kemana, kuliah di mana. Terus aku nanya kok aku belum ada plan ya, hidupku kok gini-gini aja ya gitu. Apalagi waktu itu aku gagal SNMPTN. Oh, oke. So sad. Iya, sedih. Kalau aku pas bangun tidur sih, kayak Tiap hari? Iya Pak, begini aja tuh kayak ngerasa kayak Stuck. stuck gitu. Habis bangun, Tidur lagi, enggak, bangun lagi, tidur lagi. kerja kan ya, kerja, tidur, terus pulang lagi kayak gitu. Terus kadang mikir hidup aku kok lagi jalan ke arah mana sih? Jadi kayak bingung gitu. Oh, oke. Kalau Mbak Adinda? Kalau aku pas awal lulus SMK sih, aku pikir kan lulus itu langsung kuliah. Ternyata pas itu lagi ekonominya lagi turun, mama lagi udah nggak kerja, akhirnya kayak kepaksa buat gak kuliah dulu, terus akhirnya kerja dulu gitu. Oh, keren. Semangat ya, semangat. Kalau aku sih pernah, kalau aku kemungkinan baru-baru ini ya. Kenapa baru-baru ini? Karena aku ngerasa kayak kerjanya tuh ya gini-gini aja, baru lulus tapi ya tetap kerja di situ. Sampai sekarang orang ya masih kerja di situ gitu loh. Jadi kamu tuh pengennya kayak kerja di tempat lain, pengen improve skill kayak. Iya, sebenarnya kayak gitu. Cumanya kayak ya apa ya? Mungkin sekarang belum nemu aja jalannya. Belum nemu, tapi aku tuh masih ada di zona nyaman. Tapi di sisi lain tuh kayak aku tuh ya bersyukur aja gitu. Oke. Oke, lanjut. Terus menurut kalian quarter life crisis ini mitos, overthinking, apa real? Bukan mitos, tapi dikarenakan dilabeli quarter life crisis itu yang kadang bikin kita itu nambah panik. Padahal mungkin itu proses normal dari tumbuh dan belajar sampai kita itu bisa ngambil keputusan sendiri, tanggung jawab sama pilihan gitu sih. Kalau menurut aku, quarter life crisis itu awalnya dari overthinking. Terus kerasa karena overthinking itu jadinya timbul perasaan cemas dan lain-lain, itu jadinya kerasa real banget sih. Sama sih sama Ya. Mawar. Oke, thank you. Mawa. Oke. Next pertanyaan ketiga. Kapan pertama kali kalian tuh ngerasa anjir, aku ini kayak lagi lost banget ini, kayak lost itu kayak Hilang arah buntu, lah ya. buntu kok gini aja Nanti ditit ya. gitu. Oke. Gini aja gitu. Pernah nggak sih? Mungkin pernah kalau lagi itu sih mau PMS aja sih, pas Jadi wanita. ya kayak gitu ya. Kalau enggak ya biasa aja gitu. Ya. Kalau aku sih pas malam-malam ya sering kambuh, apalagi sendirian gitu di kamar, suka mikir hidup sekarang itu isinya kayak apa ya, kok kosong, nggak ada hambar banget gitu loh. Nyontek dikit gitu. Aku nggak, ini tuh teks ya. Jadi itu teks kayak kita tuh butuh arahan ya guys ya. Ya jadi kayak hambar aja, kayak nggak ada rasanya lah, kayak Jadi kamu ngerasa lossnya itu
pas lagi sendiri ya. Iya, sebenarnya. benar. Oh, ya Kayak- sering-sering main ya sama Mawar. Oke, Mawar. Kalau aku malah ngerasa lost tuh dari kecil. Bukan mas sekarang. Bukan mas gini, bukan mas gini. Beda ya, beda konteks ya. Sambil makan guys. Ya, oke, next. Ini dimakan Dinda. Kalau kamu? Kamu jual. Aku ngerasa buntutnya itu kalau rekening lagi kosong. Oh, itu ya relate. Jadi kayak Gen Z. sebenarnya kita tuh kayak kalau overthinking itu nggak apa-apa ya. Seenggaknya rekening gue aja kering gitu. Enggak enak kan rekening kita kan hiburan Ya, gitu. rekening sisa 15.000 aja kita berani loh ke cafe shop. Gak mikir besok makan apa, kita gak mikir, itu udah diatur sama Tuhan ya. Oke, Oke, next. next. Dari aku ya. Kalian pernah nggak sih ada di fase semua orang kayaknya udah tahu mau ngapain, tapi kita masih bingung banget ini mau ngapain ke depannya, atau ngerasa ketinggalan lah sama teman-teman yang lain gitu. Pernah sih, apalagi kalau buat anak yang dari kecil itu nggak diarahin sama orang tuanya kalau ini tuh baik, ini tuh buruk, kalau kamu harusnya jadi kayak ini, kamu harus jadi kayak itu, enggak nangis. Nah kayak gitu, terus pas gede-gede pas mau arah sini tuh bingung, itu arahnya benar nggak sih? Ini mimpiku bener nggak sih ya, kayak gitu sih. Kamu perahunya ngerakit sendiri ya? Iya. Sabar ya. Kamu harus lihat film itu deh, Mati Rasa. Iya. Sama kayak gitu. Kamu harus lihat ya. Oke. Sekarang lah. Boleh ya? Oke, next. Lilis. Mati. Ya, sorry. Apa ya? Ayo. Yang penting itu kalau buat aku ya bukan siapa yang lebih cepat nyampe, tapi siapa yang lebih apa ya, nikmatin prosesnya, sama kayak dia tuh pokoknya percaya sama prosesnya terus jalan. Jadi menurut aku ya udah nikmatin prosesnya, nggak kupu kayak mau apa-apa. Jadi ya udah pasti kamu- semua ada timelinenya masing-masing sih. Oh, jadi kamu nggak pernah ngerasain kayak takut ketinggalan sama yang lain? Minder gitu. Gak pernah. Next. Jal. Kalau aku sih pernah banget. Pernah karena pas lulus SMA itu kan ngeliat teman-teman yang kayak tadi, teman-teman itu kayak udah langsung kuliah, terus udah ada sedangkan aku tidak punya dana untuk bayar kuliah, dan aku ya juga gagal beasiswa SBMPTN. Oke. Itu gagal. Terus yang ketiga itu juga kalau aku langsung lanjut kerja, aku kayak menetapkan pada diriku aku nggak boleh kayak seneng, kan biasanya kan kalau orang bilang tuh ojo kerja sih nanti kalau duit nggak iya. mau sekolah gitu. iya, oke. Aku menetapkan diriku aku nggak akan kayak gitu, aku bakalan tetap mau kuliah sampai lulus dulu. Cuman awal tadi ya. Kada. Kalau Mawar. aku tiap hari sih bingung, kayak soalnya aku tuh tipikal orang yang hal-hal kecil juga benar-benar dipertimbangin gitu loh. Oh, Libra ya kak ya? Iya, Libra. Oh, Oh, kok bisa nebak ya? ya biasa. Bang. Enggak, Aquarius. Kita berdua Libra. Oke, next. Yang dari Kalau dari aku, gimana rasanya pas lagi scroll medsos, lihat orang lain tuh pada sukses semua, tapi malah ngebuat kalian itu insecure. Pernah banget sih. aku pernah banget, Dinda. Aku sampai nonaktif semua sosmed aku buat ngejaga kesehatan mental aku. Keren. Kalau kamu Jul? Kalau aku sih pernah kayak ngerasa, kan kalau kita ngelihat orang yang lebih keren dari kita tuh kan kita kayak kadang ngerasa iri, kayak anjir kok bisa ya. Bahkan aja gitu, aku di jalan naik motor berangkat kerja, terus habis itu kayak lihat anak seumuranku lah, maksudnya ya mobilannya kayak seumuranku gitu, tapi itu naik mobil itu kayak anjir kok bisa ya naik mobil ya, kayak Kita juga bisa ya. Naik mobil habis ini mau bokar aja ya. Ada supirnya juga lagi ya? Beca, iya ada supirnya juga. bahkan nggak hanya itu ya, maksudnya kayak teman-temanku secara nggak langsung dia kayak kerja di perusahaannya papai gitu, kayak itu kan enak banget ya, kalau saya kayak hidupnya dia tuh kayak terjamin gitu lah kerjanya. Tapi memang balik lagi sih, apa yang kamu lihat baik itu belum tentu itu jalannya mulus. Mungkin dia ada di titik sekarang karena udah ngelewatin beberapa fase di hidupnya ya. Next. Ini Lilis belum jawab ya. Kalau aku sih kadang ya sama, kadang kayak punya pikiran kok bisa kayak gitu. Karena udah disiapin orang tua segala macam. Sedangkan kalau kita kan harus terakit
tahu sendiri lah kalau mau itu. Kita harus kepentok dulu baru tahu kalau oh ini salah gitu kan. Kan kadang sampai juga mikir, kok hidup aku kayak apa? Gini banget gitu. Iya gini banget gitu, kayak low budget movie nggak sih? Tapi kalau kita nggak ada di titik kayak gini, kita nggak akan bisa sekuat ini, Bener sih. ya kan? Tempat terus nanti mungkin jadi batu. Oke. Next, iya kamu belum jawab. Rata-rata jawaban kalian ya mirip-mirip sih. Ada yang dari Mawar, aku juga pernah kayak non aktifin, Sasmi juga. Terus dari Angel juga pernah lihat anak sepantaran yang udah misalnya udah jabatannya juga bagus. Terus kayak apa? Dia bisa sukses karena usaha dia sendiri tuh kayak gimana juga. Tapi kalau dari sudut pandang aku kebanyakan orang-orang yang di usia remaja dia udah sukses tuh orang-orang yang dari kecil emang udah diarahin sama orang tuanya gitu loh. Semuanya tuh udah ditata. Kebanyakan kayak gitu. Iya. Oke, next. Oke, terus kalian tipe kalau stres itu diam-diam atau cerita ke orang lain? Terus bagaimana cara kalian ngatasin stres itu? Aku dulu ya. Iya, boleh. Stres banget ya. Tidur. Aku masalahnya tidur. Tadi kan, ya. Kalau aku biasanya ya sama tidur terus, tapi kalau tidur terus kan pusing ya. Iya. Tapi setelah itu nanti kalau udah agak reda segala macam, emosinya udah kekontrol segala macam, aku nyari 1-2 orang yang aku percaya buat ya udah aku mau cerita. Gitu sih kalau. Nyari orang atau ke ChatGPT ya? Oh, enggak sih, kalau aku lebih ke langsung interaksi, bikin interaksi. Kalau aku sih enggak ya, maksudnya karena apa mungkin ya, karena kita kan berbeda ya. Aku enggak kayak Lidis, jadi aku enggak cari orang. Oh ya, sorry, mati. Jadi aku enggak cari orang untuk bercerita karena apa ya? Kalau aku lagi ngerasa stres tuh ya, kadang aku cari hiburan sih. Maksudnya kayak benar kita tuh ngajak teman buat kita tuh senang-senang gitu. Jadi kita tuh senang-senang bareng gitu. Tapi jadi antara itu pertama. Terus kedua, aku bercanda sih. Bercanda sama temanku. Jadi kayak bercanda itu aku tuh bisa nutupin semuanya terus bisa lupa gitu loh. Terus ketiga, ya aku minum kopi. Jadi nggak pernah cerita gitu ke orang. Kalau cerita jarang banget. Next. Oke. Kalian di sini umurnya 20 semua ya? Yes. Oke, buat saya. Oh, iya aku ya juga 40. Oke, di umur 2 bulan ini yang paling bikin kalian ngerasa tertekan? Kalau aku sih menuin ekspektasi orang lain, tapi udah enggak. Pernah di fase mau menuin ekspektasi orang lain, tapi sekarang udah enggak. Kenapa emang kok harus pernah ada dapat something Ya kayak berdua ya jadinya kayak tekanan terus kayak aku harus buktiin diri aku buat dia itu bisa ngasih validasi gitu. Oh, sih. Ya, tuh. Jadi stres Sama-sama. semangat emosi dong, semangat gimana emosinya emosinya Kalau kamu ya apa deh? Mawar? Ekspektasi ya. Karena kan aku sekarang kan ini ya kuliahnya tuh bisa dibilang telat dari orang-orang seumuran aku. Jadi kayak apalagi di Indonesia ini kan cewek ada batasan umur buat bekerja dan itu batasan umurnya tuh lebih rendah ya, lebih rendah daripada cowok. Pressure-nya tuh di situ. Gimana caranya aku lulus cepet biar ya itu. Oke. Kalau aku sih gini sih Ki. Tadi pertanyaannya apa? Ekspektasi yang bikin aku tertekan. Jadi ekspektasiku itu aku di umur jadi ya itu tadi sih sama maksudnya kayak aku lulus sekolah langsung lulus kuliah terus habis gitu kerjaannya tuh enak gitu tapi ternyata kayak telat gitu Umurmu lebih. iya jadi kadang bahkan kita masih semester segini kan ya kan semester segini tapi temen-temenku harus pakai apa? pakai gelar Sudah. Lagi ya. Iya bulan-bulan ini ya kan teman-temannya sudah. Ngerasa ketinggalan banget gak sih? iya bener gitu Ngerasain lulus. iya bener Harus kuliah. Terus nah ini kamu juga telat. Oh kita telat semua ya. Kamu berapa tahun? Semua. Bener berarti.
2020. Oh, Oh, duluan kamu. Aku 2021, dia 21. 2021. Iya, dan aku 2018. Oh, it's okay. Semua orang punya ini timingnya keren sih, masing-masing. cocok sih kita. Semangat ya. Nggak apa-apa telat, yang penting jalan toh. Iya. Lulus bersama ya guys. Oh iya, Amin, pasti. Kalau bisa 3,5 tahun ya. Amin. Aminin nggak? Amin. Terus apa hal paling nggak kalian sangka yang kalian pelajari pas masa-masa down itu? Ini positifnya. Iyalah. Negatif kan. Positifnya aku jadi nakal gitu. Enggak dong. Positifnya kalau pertama sih aku bisa jadi, maksudnya kayak kita ambil positifnya tuh kenapa kok kita bisa kayak gitu. Kalau kita nggak dikasih cobaan kayak gitu tuh kita bakalan nggak bisa sekuat itu. Dan kalau kita bisa melewati cobaan itu, kedepannya tuh bakalan ada cobaan-cobaan yang lebih gede lagi. Ya benar. Gitu sih. Jadi kita tuh kayak Allah nih enteng gitu. gitu. Oke, next siapa yang jawab? Kalau buat aku ya itu kayak hal yang bisa tak pelajari itu dulu tuh aku tuh orangnya bisa dikatakan kayak agak perfeksionis ya. Suatu hal yang aku mau itu aku usaha sendiri dan itu harus sempurna. Tapi semenjak dengan umur yang sekarang itu kayak ya udah mau gimana lagi, udah yang penting kamu udah berusaha, kamu udah nyoba, kalau memang hasilnya lebih ke menerima diri sendiri sih. Kayak gitu. Kalau Kalau aku sih sekarang kayak lebih berani sama semua sih. Dulu kan sempat kayak takut ini, tapi sekarang semenjak kuliah juga kayaknya semua hal harus cobain gitu, baik buruk gitu. Jangan kayak sesuatu hasil yang buruk pun harus diterima. Iya. Oke. Benar sekali. Kak dia. Kalau aku mungkin pelajaran yang dapat aku pelajari pas masa-masa down ya problem solving sama apa ya, cara kontrol emosi aja sih. Soalnya kita nggak bisa kontrol orang lain, jadi yang perlu dikontrol ya respon kita. Next. Yuk. Ini pertanyaan yang ke berapa? Ke-9 ya? Ya. Ada nggak sih momen turning point, titik balik yang bikin kalian itu mulai nemuin arah atau lega kayak akhirnya. Ya, aku juga belum anjir. Kalau aku udah sih, ini kan dikatakan umur kan udah ini ya menginjak seperempat abad ya. Jadi iya kan ya benar ya. Jadi kayak titik baliknya tuh ya itu aku nggak mau maksain sesuatu hal, kalau memang terjadi ya sudah terjadi, kalau memang itu diperbaiki ya diperbaiki. Jadi itu udah aku lah. Berarti kamu untuk saat ini kayak apa namanya berani untuk mengambil keputusan ya? Maksudnya kayak kalau kita dulu kan bukan dulu sih, saat ini aku juga gitu sih. Maksudnya kayak ada mati ya, ada yang kiri apa yang kanan, nanti yang kanan kayak gini, kalau yang kiri kayak gini gitu. Berarti kamu apapun keputusanmu bakalan lakuin. Kalau aku sih pasti kan kita nimbang dulu resiko sama konsekuensinya ya. Jadi kalau memang dirasa resiko sama konsekuensinya bisa kita tanggung, ya udah mau nggak mau kita juga harus ngambil keputusan itu. Daripada nanti kita stuck segala macem, mending mulai aja dulu kayak gitu. Keren. Cheers. Ini nggak nyontek loh ya. Oh ya. Kalau aku sih sama sih. Untuk saat ini mungkin masih belum ya. Belum mungkin. Belum masa puas. Iya, mungkin sedikit udah ngerasa lega, tapi masih banyak yang belum. Oke. Next. Lah, gimana sih kalian ngejaga mental biar nggak tumbang kayak di tengah-tengah tuntutan hidup yang makin absurd ini? Jalan-jalan, healing. Boleh. Makan yang manis juga sih. Makan makanan yang manis. Oh, tidak begitu. Lemu. Beda kan kalau dia kan manis aja tuh diabetes. Oh ya. Kalau nggak dengan tidur. Oke. Oh, kamu jalan-jalan? Iya, aku kasih jalan-jalan, aku suka ke alam segala macem. Ya capek, tapi lebih kalau capek fisik bisa diistirahatin, kalau capek mental mungkin susah buat disembuhin kan. Iya. Oke. Next. Apa sih yang bikin kalian sadar tentang definisi sukses sekarang dibanding pas umur 18 tahun dulu? Jadi sukses menurut kalian sekarang tuh apa sih? Pasti kan pikiran orang tuh berubah kan. Dulu definisi sukses tuh di umur 18, oh aku lulus umur sekian, nanti lulus jadi dokter, jadi ini gitu kan.
Kalau sekarang kan pasti pemikirannya udah beda karena kita udah melewati beberapa fase kehidupan. Dari Angel dulu deh. Kalau aku sukses yang dalam hal karir sih kayaknya aku nggak ngerasa ya. Tapi kalau sukses untuk menjadi diriku lebih baik di umur yang sebelumnya, aku merasa aku sukses. Terus kedua, kenapa kok aku ngerasa sukses ya? Karena pertama aku udah bisa kayak beli apa yang tak pengen beli gitu loh. Kan umur 18 kan belum kerja cuy, duit ya minta orang tua. Nah kita makanya pembahasannya waktu kerja. Makanya kalau ditanya, ih apa sih pencapaianmu? Kalau ditanya kamu udah pernah beli apa aja, terus kadang kalau dibilang, ih kamu harus gede kok masih beli kayak gitu aja. Ya apa Oca, kita kan dulu tuh gak mampu loh buat beli itu, makanya pembahasannya waktu kita kerja. Inner childmu ya yang perlu di Iya itu salah satunya. Iya bener gitu sih. next Lilis. Kalau aku dulu tuh berpikiran kayak hasil ya, sukses itu hasil, tapi semakin kesini tuh sukses itu proses. Ya, lebih kayak ke kita tetap jalan meskipun pelan, dan kita tuh juga bisa ngobrol sama diri sendiri kalau udah nggak apa-apa, kamu jalan aja, nanti kan pasti tahu arahnya kok. Mungkin nggak sekarang, tapi pasti nanti, kayak gitu sih. Keren sih. Next Linda. Kalau sukses menurut aku sih kalau nggak ada waktu yang terbuang sih. Oh, produktif Iya. banget ya kamu anaknya. Biasanya kayak setiap kayak jam ini nggak kebuang gitu aja sih. Next. Belum jawab anjir. Oh iya, sorry lupa guys. Kalau definisi sukses menurut aku, kalau di usia sekarang sih ya, aku udah ngerasa sukses karena aku bisa manajemen waktu, bagi waktu antara kerja sama kuliah, bisa jalan dua-duanya. Nanti mau hasilnya kayak gimana, yang penting ya balik lagi kata Lilis tadi, yang penting prosesnya sih. Udah. Tapi manajemen emosinya belum ya Kak ya? Belum. OTW. Oke, next. Bener nggak sih banyak dari kita tuh merasa kayak kita itu sukses karena tekanan dari sosial media atau dari sekitar kita, selain karena pengen cepat sukses karena Diri sendiri. ya. Oh, ya pernah sih ngerasain fase itu. Dulu kayak ngelihat teman, ya kayak kemarin itu bulan-bulan ini kan banyak yang wisuda ya. Terus ngeliat teman-teman pada wisuda, aku masih kuliah. Tapi balik lagi ya kan, aku memang kuliah sambil kerja. Sedangkan teman-teman aku kan dia lulus baru nyari kerja gitu kan. Jadi beda-beda timeline, prosesnya beda. Jadi nggak bisa di-compare. Semuanya tuh ada kapasitasnya masing-masing, ada timelinenya masing-masing gitu. Jadi nggak perlu risau guys, don't worry, be happy. Tapi itu nggak sih yang kelihatan sukses yang di media sosial itu belum tentu sesukses itu kan, cuma kadang aja mereka jago nge-frame gitu, jadi kelihatannya Dia Jadi ngeliatnya bahagia-bahagianya aja sisinya. dia nggak ngasih tahu di balik itu. Itu ada apa? ya benar sih. Linda? Kalau aku Nggak ngerasain kayak gitu. Pengen aku harus Tani bisa nih biar kayak Iya sih, pernah sih. bisa kayak mereka gitu. Oh, Mereka tapi itu buat motivasi diri aku sih, dan nge-push diri aku sendiri. Kalau mereka bisa, kenapa aku nggak bisa kayak gitu? berarti kan rata-rata kita pernah semua ya. Kamu pernah? Aku Ceritanya pernah. gimana? Pernah banget sih, maksudnya kayak cepet-cepet sukses itu kayak ya itu tadi, aku tuh pengen ngebuktiin ke orang sekitarku atau orang-orang yang kenal aku, ya itu tadi karena kayak ngeliat-ngeliat temenku tuh dari jalur orang tua itu udah ditata sama orang tuanya, kan enak ya toh. Enak banget. Dan itu aku pengen bukti kayak aku tuh juga bisa, meskipun nggak tertata, tapi aku tuh bisa menata, gitu, asik. Gitu. Lanjut. Sebenarnya ada solusi simpelnya sih. Kamu pinjam aja orang tua temen kamu itu. Anak angkat ya? Iya, daftar jadi anak angkat. Jangan dicontoh ya guys. Oke, yang terakhir. Kalau kalian bisa DM ya, maksudnya kirim pesan ke versi kamu yang umur 20 sekarang, kalian bakal bilang apa? Mungkin 10 tahun ke depan gitu. Yang sekarang, Atau sekarang? yang untuk yang sekarang. Kamu dulu. Nanti dulu deh. Kalau aku ya, agak sedih ya. Iya. Bisa pinjam. Ya, cuma mau bilang aja kamu nggak sekaya itu,
aku tahu kamu lagi nggak ada yang ngarahin segala macam, kamu bingung lah mau arahnya kemana, nggak ada yang ngarahin. Tapi aku yakin kamu pasti bakalan sampai ke titik yang dimana kamu nggak bakalan nyangka kalau kamu bisa. Jadi sekarang itu kamu lagi berproses buat jadi versi yang terbaik buat diri kamu sendiri. Jadi tetap semangat. Keren. Angel, keren sih asli. Aku bakalan bilang ke diriku, belum kayak kamu nggak perlu dendam akan persoalan apa percobaan yang kamu hadapi yang lalu. Kamu nggak perlu dendam, dan kamu harus ikhlas, dan kamu harusnya jalani dan biar kuat, terus bisa jalan apa sih katanya bisa jalan terus, pokoknya harus lanjut. Kamu pokoknya harus sukses lah. Kalau kamu udah sukses nantinya dan kamu bisa ngewujudin apa yang mau pingin, kamu coba lihat ke belakang gitu, kayak kamu tuh udah ngelewatin apa aja gitu. Jadi kamu harus ikhlas, legowo. Keren. Lanjut. Kalian Kalau aku nggak apa-apa ternyata jalannya nggak secepat orang lain, asal tetap jadi dirimu sendiri, nggak kehilangan dirimu sendiri, itu sih yang penting. Bocah mawar. Oke, terakhir ya aku ya. Apa tadi pertanyaan? Ngirim pesan ke diri kamu. Kalau aku ngirim pesan ke diri aku yang umur 20 ini ya, kayak apapun yang udah kamu lewati, baik itu hal buruk, baiknya, kamu tuh nggak hidup di masa lalu, jadi jangan berlarut-larut di situ, keep moving, hidup itu terus berjalan, jadi nggak perlu berlarut di masa lalu kamu yang mungkin nggak baik ya. Udah itu aja sih. keren. Oke, selesai guys. Tadi ada 13 pertanyaan. Sekarang Oke guys, itu tadi obrolan kita tentang quarter life crisis. Jadi nggak ada jalan yang lurus ataupun waktu yang pasti buat kita mencapai sebuah kesuksesan. Jadi buat kalian yang sekarang lagi ngerasa bingung ataupun ngerasa nggak tahu arah, atau bahkan kalian ngerasa ketinggalan daripada yang lain, it's okay, nggak apa-apa, tenang aja, kalian nggak sendirian, semuanya ada kita juga berproses, dan semua orang itu punya waktu dan punya timeline. timelinenya masing-masing. So apapun yang sedang kalian rasain sekarang, itu semua bagian dari perjalanan kalian buat menjadi versi yang terbaik dari diri kalian sendiri. Oke, terima kasih, sampai See jumpa you. di next episode. Bye bye.